Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Kak El. Kak El, selamat malam Bu Dura. Sepertinya sudah banyak yang mengenal saya, tapi ada nama-nama baru yang belum mengenal saya ya. Jadi kata pepatah, kalau tidak kenal maka tidak sayang, maka izinkan saya untuk berkenalan terlebih dahulu ya Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Elisha Mareta Putri atau biasa dipanggil Elisha, dan di mana saya akan menemani Bu Dura sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah analisa laporan keuangan selama 7 pertemuan ke depan. Jadi mohon bantuannya ya Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu yang belum on cam bisa on cam juga, atau bila terkendala untuk on cam bisa konfirmasi melalui chat ataupun di room chat di Zoom tersebut. Baik, sebelum perkuliahannya dimulai, Bu Dura mohon izinkan saya untuk membacakan peraturan online, Ibu. Iya, siap Mbak. Ya, terima kasih. Mungkin untuk peraturan online-nya sama mungkin yang sudah tahu di periode sebelumnya, tapi izinkan saya untuk membacakan ulang ya Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, menggunakan nama sesuai dengan KTP, disarankan menggunakan komputer ataupun laptop, join pada tepat waktu, menggunakan pakaian sopan, memilih tempat yang sesuai, memperhatikan pencahayaan, background, dan suara yang mengganggu, dan juga on cam, serta mute ketika tidak sedang berbicara, dan dimohon untuk tidak memotong pembicaraan atau bisa raise hand terlebih dahulu untuk meminta izin berbicara dan juga untuk menghindari multitasking. Mungkin untuk peraturannya cukup segitu, mungkin ada yang ditanyakan bisa mengontak saya secara pribadi juga bisa. Sudah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah menunjukkan pukul 6.40 perkuliahan pada malam hari ini. Yang pertama akan saya serahkan langsung kepada Bu Dura. Monggo Bu Dura. Baik, terima kasih Mbak Elisa. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam Oke, selamat malam Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Jusita Dura. Kebetulan saya ini di home base akuntansi ya. Kalau teman-teman kan di prodi manajemen ya. Kalau saya kebetulan di akuntansi dan teman-teman kali ini dapat mata kuliah yang ada hubungannya dengan akuntansi dan keuangan. Nah, eh, karena pembelajarannya online, jadi saya melihat juga banyak chat yang disambi ada yang kerja. Jadi saya itu karena kita kan pertemuannya cuma 7 kali, jadi saya mm, hari ini memberikan materi apa, kita langsung praktek ya. Jadi teman-teman nanti Pak diupayakan pakai laptop karena kita langsung ngerjakan analisanya langsung ya. Eh, jadi nanti teman-teman setiap kalau bisa setiap minggu kita punya analisa ya, kita punya analisanya kalau bisa per hari selesai kayak gitu ya, per hari selesai. Nanti kita hari berikutnya ada analisa lagi. Kalau nanti numpuk-numpuk akhirnya analisanya tidak terbaca karena kenapa? Analisanya ini berkelanjutan. Ya, analisa laporan keuangannya ini berkelanjutan. Dan nanti kalau misalnya pertemuan ini nggak selesai, berdampak ke pertemuan berikutnya numpuk-numpuk. Ya, oke. eh Kenapa harus analisa laporan keuangan? Ya, di kelas manajemen. Kebetulan analisa laporan keuangan ini adalah mata kuliah yang sifatnya adalah lintas prodi ya. Kalau di kita mungkin teman-teman juga pernah mungkin ada yang dosen menceritakan bahwa kalau ganjil itu biasanya lintas prodinya ke perguruan tinggi lain, tapi kalau genap biasanya di
perguruan tinggi yang sama, tapi beda prodi. Nah, kebetulan di Genap ini kemarin kita akuntansi, lintas prodi ke manajemen, begitu pula manajemen, lintas prodi ke akuntansi. Oke, eh, kalau mengenai laporan keuangan, saya rasa teman-teman sudah familiar ya tentang laporan keuangan. Sudah pernah, mungkin pernah dengar, pernah membaca, atau pernah lihat aja sekilas, misalnya kayak gitu. Pernah ya mengenai laporan keuangan? Atau ada yang belum sama sekali? Pernah mendengar saja, Bu. Pernah mendengar. Oke, oke, saya share screen dulu. Oke, materinya saya rasa sudah diberikan sama Mbak Elisa. Tinggal nanti teman-teman. Oke, nah sebelum ke laporan keuangan, saya akan menjelaskan dulu mengenai ruang lingkupnya. Di mana pentingnya laporan keuangan, mengapa laporan keuangan itu harus dianalisa ya, apalagi mungkin Bapak Ibu di sini punya usaha atau mungkin kerja di sebuah perusahaan. Kenapa harus kita tahu laporan keuangan perusahaan ya? Bagaimana apakah ada akuntan publiknya yang memeriksa laporan keuangannya dan bentuk-bentuk laporan keuangan. Sebenarnya kalau bentuk-bentuk laporan keuangan teman-teman di sini saya rasa pernah dapat mata kuliah dulu mungkin pengantar akuntansi. Ya, di mana mata kuliah pengantar akuntansi itu ada macam-macam bentuk laporan keuangan. Berbicara mengenai laporan keuangan dulu. Laporan keuangan ini adalah suatu alat uji yang di mana menghasilkan nilai, nilainya ini nantinya akan menjadi pengambilan keputusan manajemen. Ya. Nah, siapa yang memerlukan informasi akuntansi? Ada pihak internal dan eksternal. Kalau internal jelas yang ada di dalam perusahaan, yaitu ada direktur, ada manajer, baik produksi, keuangan, personalia, atau mungkin karyawan sendiri. Ya, kalau karyawan sendiri, loh, Bu, bagaimana kalau saya pengen tahu informasi akuntansinya? Sementara saya cuman buruh di pabrik, misalnya. Perlukah saya tahu informasi keuangannya? Perlu tahu, ya. Kenapa? Mungkin bisa menjadi alasan gini. Katanya perusahaan ini profit, katanya targetnya naik, katanya targetnya tercapai, ya. Tapi masa saya gaji dalam dalam 5 tahun terakhir saya gajinya 1 juta aja terus. Ini kenapa? Ada yang nggak beres di mananya? Kita perlu cari informasi tentang keuangan, informasi akuntansinya seperti apa. Ya, kalau pihak eksternal jelas. Kita kenapa perlu informasi akuntansi? Untuk kreditor, untuk pemerintah, berhubungan biasanya tentang pajak, pemegang saham, kira-kira saya akan untung berapa? Calon investor maupun supplier. Oke, nah kalau laporan keuangan pengertiannya adalah menurut Mayer menyatakan dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode. Berarti biasanya akhir periodenya itu adalah 31 Desember. Sedangkan analisa itu kita mengurai laporan keuangan dari masing-masing akun yang ada di dalam laporan keuangan, baik bersifat kuantitatif maupun non-kuantitatif. Tapi kalau di kelas manajemen saya fokusnya pada data kuantitatif aja, tidak pada non-kuantitatif. Biasanya kalau di kelas akuntansi itu biasanya sampai non kualitatif. Jadi karena waktunya juga terbatas, kita cuma 7 kali pertemuan, 7 kali tatap muka, makanya fokus saya ada pada di data, tapi kita bisa langsung menginterpretasikan langsung. Nah, ini syarat-syarat laporan keuangan harus relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, netral, tepat waktu, dapat dibandingkan dan lengkap. Ya, jelas. Kalau laporan keuangan itu harus diuji, diuji kebenarannya. Salah satu dengan apa? Dengan akuntan publik. Ya, harus dibandingkan. Bandingkannya bagaimana bisa tahun sebelumnya, bisa dengan perusahaan yang levelnya mungkin dalam bidang yang sama. Oke, kemudian. Ini sifatnya harus punya historis bersifat umum, ya, informasinya material. Kemudian
laporan keuangannya harus sesuai dengan standarisasi akuntansi. Ya, tidak boleh sakarep PDW, jadi harus sesuai dengan standar akuntansi. Oke, lebihnya nanti teman-teman bisa membaca saya pada intinya aja ya. Nah, peranan akuntan publik untuk apa? Peranannya adalah jelas. Karena biasanya kalau kita sebagai pemegang saham, kita harus tahu yakin nggak sih laporan keuangan ini dibuat benar atau tidak sih. Yang memberikan opini wajar tidak wajar dengan pengecualian atau tidak beropini ya tidak bisa diberikan pendapat adalah akuntan publik. Tapi auditor ya. Tapi akuntan publik tidak boleh menyalahkan atau membenarkan laporan keuangan tersebut. Tugasnya hanya menyatakan bahwa laporan keuangan ini wajar atau tidak. Itu tugasnya akuntan publik. Oke, nah ini ada bentuk-bentuknya laporan keuangan. Ya, ada yang informasinya kuantitatif, kemudian biasanya kita lebih cenderung melihat berapa sih harta perusahaan, berapa sih hutang perusahaan ini bisa disajikan di dalam laporan keuangan. Nah, ini macam-macamnya. Ada laba rugi, perubahan modal atau ekuitas, ada neraca, ada arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ini saya nggak usah jelaskan detail, nanti kita masuk ke laporan keuangan aja. Biar apa Bapak Ibu di sini ngerti perbedaannya di mana. Pada intinya adalah laporan laba rugi itu hanya berbicara perusahaan ini laba atau rugi enggak. Kalau perubahan modal pada intinya adalah berbicara mengenai kira-kira perusahaan ini perlu modal tambahan atau enggak. Ya, kalau arus kas berbicara tentang bagaimana kas operasional, bagaimana arus kas investasinya, dan bagaimana arus kas pendanaannya. Sedangkan neraca itu melihat posisi antara aktiva, harta itu harus sama dengan modal ditambah liabilitas. Jadi supaya balance neracanya itu harus aktiva itu sama dengan modal ditambah hutang. Sedangkan catatan atas laporan keuangan ini adalah informasi tambahan yang kadang tidak disampaikan detail di dalam laporan laba rugi, perubahan modal arus kas maupun neraca. Oke, nah ini yang saya tadi sampaikan. Aduh Bu, belum apa-apa, udah rumus-rumus ya. Ini kita nanti ke rumus-rumus dan analisanya. Ya, di mana pendapatan ini harus balance dengan biaya. Ya, pendapatan ini kalau di dalam laba rugi, pendapatan mengurangi biaya. Kalau pendapatannya lebih besar, berarti perusahaan ini untung. Tapi kalau biayanya yang terlalu besar, perusahaan ini jadi rugi. Oke, oke, saya hanya introduction di PPT ini. Saya lanjut di PPT berikutnya karena di PPT berikutnya ini lebih ditekankan kita langsung pada praktek. Saya share lagi untuk PPT yang kedua. Karena lamanya nanti kita mencari laporan keuangan ini yang agak lama. Jadi saya agak lebih cepat. Mana ini PPT yang kedua. Nah, oke. Ini sudah berbicara mengenai metode. Kita langsung pada metode. Sini sudah berbicara kepada metode. Di dalam menganalisa itu ada dua metode, secara horizontal dan secara vertikal. Apa bedanya? Kalau horizontal itu membedakan antara periodenya, periode sekarang dengan periode tahun sebelumnya. Sedangkan vertikal itu melihat pada posnya masing-masing. Sekarang biar Bapak Ibu eh, nggak bingung cara menganalisanya, silakan sekarang buka di Google. Ya, silakan Bapak Ibu buka di Google. Mana ini? Sebentar habis ini saya share caranya. Ini kok nggak bisa. Oke, saya share. Silakan Bapak Ibu buka di Google websitenya www.idx.co.id
Ya, karena nanti masing-masing Bapak Ibu harus menganalisa sendiri-sendiri. Tidak boleh ada yang sama. Ya, karena nanti kalau waktunya nutut, nanti kita akan bandingkan perusahaan yang bidangnya sejenis. Ya, silakan Bapak Ibu buka di www.idx.co.id. Jadi nanti selama 7 kali pertemuan kita hanya masing-masing mahasiswa hanya menganalisa satu perusahaan. Ya, silakan buka di ids.co.id. Di sini ada namanya laporan keuangan. Ya, di sini ada laporan keuangan. Silakan laporan keuangannya diklik. Akan muncul laporan keuangan dan tahunan. Jenis laporannya yang dipilih adalah laporan keuangan. Jenis efeknya adalah saham. Tahunnya 2023 karena takutnya 2024 belum banyak yang menerbitkan laporan keuangan. Sebenarnya batasnya sudah sampai Maret, tapi kadang mungkin ada perusahaan yang belum melakukan publikasi laporan keuangan. Periodenya adalah tahunan. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Kita mau downloadnya ini. Nah, ini nanti teman-teman yang jenenge nyambi ini kerja ya nanti monggo gimana caranya buat download laporan keuangannya. Buka di website ids.co.id akan keluar bursa efek ya, pilih laporan keuangan. Yang dipilih jenis laporannya pakai laporan keuangan, bukan laporan tahunan. Jenis efeknya saham, tahunnya 2023, periodenya adalah tahunan. Sudah, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, kemudian terapkan. Ya, di bawah ini ada macam-macam perusahaan. Kodenya ada punyanya Ali, Astra Argo Lesari, ada Aba, Abda, dan teman-temannya. Banyak sekali sampai di halaman 71. Jadi sekarang tugasnya Bapak Ibu adalah silakan memilih satu perusahaan manufacturing. Bapak Ibu pasti tahu ya perusahaan manufacturing adalah perusahaan yang bagaimana operasionalnya dari mulai barang mentah, barang setengah proses sampai barang itu siap dijual. Contohnya apa? Gudang garam. Biasanya kodenya GGRM, Unilever atau dan teman-temannya ya. Silakan Bapak Ibu mencari perusahaan yang manufacturing, jangan perbankan, jasa maupun lembaga keuangan. Ya, kalau sudah silakan ngelis di grup supaya teman-temannya nggak ada yang make. Takutnya ada yang bener, oh sudah dipakai si A, ternyata saya analisnya sama. Ya, jadi upayakan jangan sampai ada yang sama. Saya, oke, silakan saya ini kan di grupnya. Jadi teman-teman nanti tinggal lanjut. List perusahaan. Diberikan nama dan kodenya. Kodenya misalnya saya GGRM. 1, 2, 3. Oke, silakan teman-teman mencatat pakai perusahaan apa. Biar nggak ada yang sama, karena nanti selama 7 kali pertemuan kita menganalisa satu, mahasiswa analisa satu perusahaan. Oke, saya tunggu. Nanti yang di-download apa? Nanti aja. Yang penting teman-teman tahu dulu perusahaannya yang mau dianalisa apa. Silakan pilih. Pilih sendiri. Karena banyak sekali perusahaannya. Misalnya Aqua boleh, Ades boleh, apa Yamaha, gitu-gitu boleh. Monggo, silahkan. Bu Oke, Dura, maaf Bu. Oke. Tadi periodenya yang tahunan dipilihnya ya, Bu? Periodenya ya tahunan. Ya, makasih Bu. Hmm. Ini teman-teman ada yang ngechat di ini ya, ngechat di apa namanya di Zoom ya. Minta tolong yang sudah terlanjur ngechat di Zoom bisa ngechat di grup ya, biar teman-temannya yang nggak join bisa ini.
apa bisa tahu perusahaan yang sudah diambil, nggak mungkin diambil lagi. Oke, S Hardware boleh. S Hardware ini nganu ya, manufaktur ya, bukan dagang ya, perusahaan dagang ya. Adira Dinamika Multifinance. Ini kayaknya lembaga keuangan ya, Adira Dinamika Multifinance ini. Coba dicek kembali ya, jangan ngambil perusahaan perbankan, lembaga keuangan atau jasa. Fokusnya adalah perusahaan manufacturing. Mungkin Bapak Ibu semuanya yang mencantumkan nama perusahaannya bisa langsung dicantumkan juga nama Bapak Ibunya juga ya. Betul. Silakan lanjutkan list yang saya berikan tadi biar biar nggak numpuk-numpuk ininya. Oke, SMGRK, Semen Gresik ya. Oke, Gudang Garam. Oke, lanjut. Saya masih tunggu. Kalau bingung ini perusahaan manufaktur atau tidak, boleh cari di Google dulu. Bener nggak perusahaan ini namanya, ini bidang manufaktur, gitu. Nggak apa-apa. Oke, kalau sudah, bagi yang sudah, silakan di-download apa aja yang di-download. Nah, saya share lagi. Ya, tadi jenis laporannya adalah laporan keuangan, jenis efeknya saham, tahunnya 2023, periodenya adalah tahunan. Ya, saya misalnya ngambil punyanya Aneka Tambang. Ya, yang dipilih adalah ada dua hal. Financial statement yang Excel sama yang PDF. Financial statement yang Excel dan yang PDF. Silakan di-download dulu. Oke. Yang Excel dan PDF. Silakan di-download dahulu. Maaf Ibu, finance statement-nya Ibu. Ya, yang financial statement-nya. Makasih Bu. Oke. Oke, ini Bu Erna kalau mau ganti, bolehkah? Boleh, boleh nggak apa-apa. Silakan kalau mau ganti perusahaannya juga boleh, mumpung belum dianalisa. Silakan kalau yang mau ganti. Banyak sekali perusahaan kok. Silakan pilih yang mana yang menurut teman-teman pengen analisa. Sudah? Sudah di-download? Ada kendala? Kalau sudah di-download, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Yang saya fokus di Excel-nya dulu ya. Karena yang PDF itu hanya support data aja nantinya. Oke, nah di sini ada banyak sekali sheet. Ya, banyak sekali sheet. Aduh Bu, baru pertemuan pertama sudah baca angka semuanya gini ya. Ya, ini memang kalau orang akuntansi, orang keuangan ya bacanya baca angka tok ya. Di sini ada kode
10, 12, 13, 14, 15, dan seterusnya. Ya, kita nggak menganalisa sampai belakang. Yang buat kita acuan analisa cuma 121 sampai 151. Ya. Cuman poin 121 sampai 151. Yang lainnya gimana? Lainnya nanti delete. Tapi ini tidak bisa. Ya, tidak di delete karena ini sudah dikunci semuanya. Supaya nanti teman-teman nggak ngotak-ngatik laporan keuangan ini, caranya teman-teman adalah silakan di copy paste. Masuk di eh, Excel baru ya. Teman-teman masuk di Excelnya baru dulu ya. Pindahkan file yang teman-teman tadi, karena ini nggak bisa diedit, ini dikunci soalnya ya. Loh, tidak bisa diedit sama sekali. Karena tujuan kita nanti adalah menganalisa, kalau ini nggak bisa diedit sama aja ya. Kita caranya adalah poin 12 ini, 121 ini kita klik kanan, move or copy, pilih yang misalnya filenya nanti apa filenya misalnya dikasih nama apa ini tugas-tugas ya. Filenya yang ini saya kasih nama tugas ALK. Saya simpan dulu. Misalnya tugas ALK DM. Nah, kita dari poin 121 ini klik kanan, move or copy, pilih yang tubuhnya adalah tugas ALK, create and copy, oke. Supaya pindah di sheet yang nanti teman-teman buat ngerjakan. Karena analisanya nanti adalah kita tidak secara manual tulis tangan, tapi langsung pakai Excel-nya. Supaya teman-teman tinggal mengcopy paste, tinggal menganalisa ketik aja. Kalau manual nanti teman-teman lama sekali harus nyatet bikin garis dan kelamaan. Ya, tak ulang caranya. Di poin 121 ini nanti teman-teman yang akan analisa hanya di poin 121 sampai 151 ya, semuanya tidak, yang belakang tidak dipakai. Caranya adalah klik kanan, move or copy, pilih yang Excel-nya teman-teman mau buat kerjakan, kertas kerjanya yang mau dibuat kerjakan. Habis itu create a copy, oke. Kalau sudah semuanya dipindahkan sampai 151. Ya, silakan semuanya dipindahkan sampai 151. Ya, kalau bisa kalau sudah diurutkan dari 12, 13, 14 dulu, baru 14 yang prioritas sama 151. Oke. Oke, boleh. Mbak Teresia, Excelnya nggak bisa dibuka, ganti perusahaan juga boleh. Silahkan, monggo. Oke, jika ada kendala, boleh chat, boleh raise hand, boleh. Bu, mau make sure Ya, yang dipindahkan berarti total ada 6 seat ya, Bu ya? 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya? Ya, 121, 131, Oh, 141-nya ada 2, sama 151. oh ya, 1000-nya saya juga soalnya. Oke, Bu, saya Oke ya. delete aja. Ya, Heeh. oke, oke.
Bu, maaf tadi yang di download itu yang 121, 131, Mm-mm. 141, sama 151 ya, Bu? Kok saya Betul. cuma ada 4 file ya, Bu? 141-nya ada dua, iya nggak? 141 ada 2. Nah, Oh. karena itu lanjutan. Oke, saya cek. Makasih ya, Bu. Iya, maksudnya Mbak Fatim ini maksudnya gimana Bu Fatim ini? Tadi ketinggalan info selanjutnya setelah Excel bagaimana? Ya, jadi download dulu Excelnya kalau sudah dipindahkan sheet yang apa Bapak Ibu mau kerjakan. Ya, Bu, Excel baru karena file Excel yang asli tidak bisa diedit dan pindahkan dua sheet mulai dari ini dan simpan di laptop masing-masing. Ya, benar. Simpan di laptopnya masing-masing. Ya. Oke, kita masuk ke materinya dulu ya. Kalau sudah dipindahin dulu, kita masuk ke materi lagi. Oke, pertemuan. Oke. Oke, di sini yang kita menganalisa horizontal dulu, ya, di mana ada tekniknya, ada komparatif, tren, cash flow, sama gross profit. Kita fokus di komparatif dulu, ya, di mana dari analisa komparatif ini membandingkan laporan keuangan 2 periode atau lebih. Kita karena tadi adalah mendownload laporan keuangannya 2023, kita bandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2022. Tanpa teman-teman download lagi, di laporan keuangan itu ada dua kolom yang tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Oke, saya lanjut di sini ya. Di sini kan ada tahun sekarang ya dan ada tahun sebelumnya. Ya, ini tahun sekarang, ini tahun sebelumnya. Nah, ketika teman-teman sudah memindahkan nanti tugasnya itu per daily kayak gini, per minggu ya, tugas 1, tugas 2, nanti jadi satu seterusnya, jadi lebih enak. Jadi kita pakai Excel ini aja tugasnya seterusnya ya. Nah, caranya adalah silakan Bapak Ibu dari sheet yang pertama ini di copy paste, di blok aja di sini ya, terus ditambahkan sheet yang di sini ya, tambah sheet, dipastekan. Tuh, dari sini diblok aja semuanya, di copy, pindahkan, ya. Oke, yang bahasa Inggrisnya kita delete saja, ya. Bahasa Inggrisnya kita delete, atasnya tampilannya akan seperti ini, dibuat seperti ini. Nah, ada namanya laporan posisi keuangan, ya. Ada tahun periode sekarang, periode sebelumnya, tabelnya ada kondisi, kita pengen ngecek kondisinya naik atau turun dalam bentuk rupiah dan persentase dan rasio. Dah, silakan atasnya ditambahkan kolom seperti ini. Saya tunggu. Bu, maaf Bu. Hmm. Yang di copy tadi yang mana ya Bu? Yang 121. Bu Dora, izin bertanya. Ya. Oke. Bu, berarti tadi yang kolom 121 tuh kita tambahin lagi kolom yang untuk tahun, periode, terus rasio itu ya, Bu? Betul, ini untuk membuat tugas pertama, biar kita nggak ngotak-ngatik yang apa laporan posisi keuangan awal. Itu kan di sebelahnya kan yang hasil downloadan tadi yang 121 kan ada tulisan yang ini yang angka-angka itu, Bu. Itu gimana? Sama, Di di copy paste aja keseluruhan, di blok semuanya, tapi yang bahasa Inggris ini dihapus saja. Oh, iya, iya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Jadi Bu, di situ tampilannya kan ada tulisannya current year sama period year and year ya, Bu ya? yes, itunya diganti aja tahun 2023. Ya, Oh. encernya ganti 2022.
Sudah belum? Belum, Kalau Bu. Oke, saya tunggu. Yang kopian tadi nggak bisa di otak-atik ya, Bu. Berarti ini harus kita pindahkan semuanya ulang ya? Satu aja ya, satu aja, satu dua, Oh, satu aja. yang. Oh, gitu. Baik, Bu. Mm-mm, mm-mm. Mohon maaf, Bu Dura, Mm-mm. ini ada yang masih ketinggalan di bagian itu tadi. Boleh dijelaskan satu kali lagi, Bu? Yang mana ya? Yang bagian PPT-nya Bu Dura tadi, yang pas itu tadi, Bu. Yang Bu Dura share. Yang apa ya? Ini ya, horizontal vertikal ini ta? Bukan, Bu, yang bagian pengerjaannya yang setelah ini. Yang di Excel, heeh. Iya, yang di Excel itu, Bu. Oke, oke, tak ulang wis kalau gitu. Jadi awalnya itu dari mengambil ids.co.id ya. Kalau sudah nanti ambil yang di Excel-nya. Ambil yang saya share. Nah, ambil yang Excel-nya, cari yang financial statement 2023 tahunan yang Excel-nya. Formatnya adalah yang Excel. Kalau sudah di-download, nanti akan muncul tampilan laporan keuangan. Silakan dipindahkan di sheet di kertas kerja yang Bapak Ibu akan dilakukan analisa. Caranya ngopi pastenya adalah dari tak close punya saya. Yang di-download hanya 121 sampai 151. Itu dipindahkan Excel-nya di move or copy di Excel yang kertas kerja yang mau Bapak Ibu gunakan. Kalau sudah nanti akan hanya muncul 5 yang ada di sheet 121, 131, 141, 141. Prioritasnya sama 151. Oke, gitu. Baru sekarang tugas 1. Sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih, Bu Dura. Oke, Mbak. Oke, sekarang kita sudah belajar menganalisa kalau gitu.
Nah, kembali ke materi yang saya share. Mana ini materinya? Hmm, 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 hmm. Oke, kita menganalisa komparatif. Ya, kita menganalisa komparatif. Rumusnya adalah kita pengen tahu kondisi perusahaan ini secara komparatifnya naik atau turun enggak. Kalau perhitungannya kita dalam rupiah, rumusnya adalah periode tahun sekarang yaitu tahun 2023 dikurangi dengan tahun sebelumnya yaitu 2022. Kalau pengen tahu berapa persentasenya, itu adalah selisih dari periode tahun sekarang dikurangi dengan tahun sebelumnya ini dibagi dengan tahun sekarang. Dikalikan 100%. Kalau melihat dari rasionya adalah periode tahun sekarang dibagi dengan tahun sebelumnya. Kita masuk di Excel-nya sekarang. Nah, yang kita analisa hanya angka-angka yang tersedia saja. Yang angka-angkanya kosong abaikan. Ya, kita fokus hanya pada angka-angka yang tersedia. Yang pertama, ini yang tersedia adalah kas dan setara kas. Kita mencari rupiahnya. Sama dengan tahun sekarang 2023 dikurangi dengan tahun sebelumnya. Kalau sudah di enter. Ini ada yang tanya kayak apa ini? Excelnya belum terlihat, Bu. Loh, oh, belum terlihat. Tak ini lagi. Share. Nah, rumusnya kalau kita kan mau menghitung rupiahnya berapa, persentasenya berapa, dan rasionya berapa. Caranya kalau mencari rupiahnya adalah sama dengan tahun sekarang, tahun 2023 dikurangi tahun sebelumnya, kita enter. Angkanya sudah dapat. Kalau persentasenya selisih sama dengan selisih tadi yang rupiah ini dibagi, tinggal di garis miring ya, bagi dengan tahun sekarang, tahun 2023. Mencari rupiahnya adalah tahun sekarang dikurangi tahun sebelumnya. Kalau mencari persentasenya adalah selisih yang ada di kolom rupiah ini atau kolom D ini dibagi dengan tahun sekarang yaitu tahun 2023. Kalau sudah kita di sini ada kali 100%. Kalau di Excel berarti cukup kali 100 atau pilihannya adalah tidak dikali 100, cukup selisih dibagi tahun sekarang. Di sini ada tanda persentase. Langsung muncul persenannya. Oke, ada dua pilihan. Misalnya ini tak tulis yang kalau pakai rumus tadi tahun sekarang selisih dibagi tahun sekarang dikali 100 boleh atau cuman selisih dibagi tahun sekarang langsung di persentasenya. Di sini ada persen. Boleh ketemu hasilnya sama. Ya, 51 juga. Oke. Bu Dura, maaf itu ada yang tahun sekarang tidak ada nominalnya gimana tuh, Bu? Tahun sekarang tidak ada nominalnya, tapi tahun 2022 ada. Ada. Nah, ini kayak punya saya ini ya. Tetap aja tetap dihitung. Tetap dihitung, tapi Yes. hasilnya kok error, Bu? Betul. Yes, mau nggak mau seperti itu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Jadi, ya, Bu? jadi kalau paling enak ini persentase sama kita kerjakannya sekaligus sama rasionya aja. Rasionya kan adalah tahun sekarang dibagi tahun sebelumnya. Tahun sekarang dibagi tahun sebelumnya. Nanti tinggal ditarik aja. Tarik ke bawah. Loh, akan lebih cepat. Tapi yang div ini kita hapus. Lebih ditarik aja. Tinggal ditarik aja. Jadi kita nggak kerjakan satu persatu. Langsung otomatis kita tarik semuanya. Biar nggak kerjakannya lebih cepat. Berarti yang div itu saya hapus aja ya, Bu ya? Boleh.
Yang minus-minus biarkan ya, ini kenyataannya. Laporan keuangannya memang hasilnya seperti ini. Mau gimana lagi ya? Kita nggak bisa membuat, oh ini jadi positif ya, karena memang laporan keuangannya seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Bu, maaf Nah, tadi yang rasio gimana, Bu? oke, yang rasio itu adalah tahun sekarang dibagi dengan tahun sebelumnya. Oh, makasih, Bu. Hmm. Bu Dura, mohon maaf. Minta tolong Oke, dijelaskan lagi ya naik atau turunnya, Bu. oke, tak Terima ulang. kasih, Bu. Oke. Kalau mencari rupiahnya tadi adalah sama dengan tahun sekarang, tahun 2023 dikurangi dengan tahun sebelumnya. Kalau sudah kita enter. Kalau mencari prosentasenya itu adalah selisih dari yang rupiah tadi dibagi dengan tahun sekarang. Dengan tahun sekarang. Kita enter baru kita klik persentasenya. Boleh di belakang koma berapapun boleh, 2 digit, 3 digit boleh. Kalau mencari rasionya adalah tahun sekarang dibagi tahun sebelumnya. Pasti hasilnya koma karena rasio. Tak screenshotkan ininya aja tadi, mana ya? Oke. Rumusnya sudah saya kirim di grup. Monggo nanti bisa lihat. Oke, kalau sudah ditarik sampai ke bawah. Nih, saya juga ada tahun sekarang 0, ini hasilnya minus. Ya nggak apa-apa. Ini kalau div dihapus aja. Rasionya pun jadi 0 pasti. Eh, eh, oke. Ada yang ditanyakan lagi? Bu Dura, maaf Bu. Hmm, Untuk yang di rasio itu komanya itu banyak ya. Soalnya saya cuma pakai 2 digit doang di belakang komanya. boleh, Boleh bebas. ya? Oke, oke. Boleh. Makasih Bu. Oke. 2 digit boleh, berapapun boleh.
Bu Dura, maaf tadi kalau yang di tahun ini tidak ada bagaimana Bu? Pasti hasilnya nanti jadi div kayak gini. Atau hasilnya akan ini kosong, pasti nggak bisa. Nggak apa-apa dihapus Tapi aja. dibiarkan aja ya Bu ya? Boleh. Baik, makasih Bu. Kalau dinolkan aja boleh nggak, Bu? Boleh, nggak apa-apa. Makasih, Bu. Hmm, setiap sheet dianalisis. Enggak, yang dianalisis hanya ini aja. Hanya 5 laporan keuangan ini aja. Nanti ada macam-macam metode. Ya, jadi setiap metode nanti kita analisa satu persatu. Oke, aduh salah. Malah stop screen. Oke. Oke, saya tunggu yang masih masih mengerjakan, saya tunggu. Oke, sambil nunggu yang lainnya, saya agak jelaskan sedikit maknanya ya. Saya ngambil contoh kas dan setara kas. Seperti Bapak Ibu ketahui, perusahaan pasti mempunyai namanya kas atau setara kas. Ya, di sini terbaca bahwa di tahun 2023 kasnya ternyata lebih besar dibandingkan dengan kas sebelumnya. Maknanya apa? Maknanya adalah bahwa kas tahun sekarang ini dibandingkan tahun sebelumnya lebih besar. Artinya secara sederhana bahwa perusahaan ini memiliki banyak uang di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Ya, berarti ini ada indikasi apa? Banyak indikasinya. Bisa terjadi likuiditas, bisa terjadi efisiensi operasional, ada kemungkinan aktivitas operasional yang meningkat atau apa ya. Ini yang nanti kita sampai ke dalamnya lagi. Ini masih pertemuan awal, kita nggak sampai dalam dulu. Kita hanya membaca dari kacamata dari akun yang terjadi tahun sekarang dengan tahun sebelumnya aja. Tapi kita tidak deskripsikan sampai ke dalam. Nanti ke dalamnya ada metodenya lagi. Ya, ini contoh yang kas. Sekarang kalau misalnya piutang. Piutang ini saya ngambil contoh piutang yang tahun sekarang ini lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2022. Artinya apa? Artinya ada kemungkinan perusahaan ini mampu menagih piutangnya menjadi lebih cepat. Ya, berarti piutangnya berkurang tahun kemarin dengan tahun sekarang. Tahun kemarin 1 juta, tahun sekarang sudah berkurang menjadi 2.000. Berarti ada piutang yang sudah berhasil kita tagih. Kalau melihat dari kacamata ini. Tapi ada kemungkinan juga dampak negatifnya adalah kemungkinan ini bisa jadi karena penjualannya turun. Berarti tidak ada piutang, tidak ada orang yang hutang ke perusahaan. Penjualannya berkurang, penjualannya turun. Jadi makanya piutangnya juga menjadi turun. Ini kalau kita lihat dari kacamata ini saja. Tapi nanti kita jelaskan detail di pertemuan berikutnya lagi. Ini hanya membaca dari laporan keuangan saja. Ini namanya menganalisa. Ya, walaupun kita kerja di sebuah perusahaan, kita harus tahu juga kenapa kondisinya kok kasnya lebih besar tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Nah, nanti kita analisa satu persatu. Oke, ini untuk laporan posisi keuangan hanya berbicara tentang aset, liabilitas atau kewajiban atau hutang dan modal perusahaan. Ya, eh saya contohnya kayak ini. Liabilitas jangka pendek berarti kemampuan perusahaan dari membayar hutangnya jangka pendek kurang dari 1 tahun. Tahun sekarang 8,5, tahun sebelumnya 5,9. Ini ada kemungkinan hutangnya tahun ini lebih banyak. Atau ada faktor lain, kenapa dia mungkin ada beli apa? Yang ini kita harus analisa sampai dalam. Ya, ini baru laporan posisi keuangan. Sekarang tugas yang kedua, aduh Bu, tugas kedua ya. Tugas yang kedua adalah sama membuat seperti itu. Cuman yang kita analisa bukan laporan posisi keuangan, melainkan laporan laba rugi yang ada di sheet 131. Ya, silakan di copy, di blok lagi, kita pindahkan lagi kayak tadi. Ya, ini namanya tugas kedua. Kalau tadi laporan posisi keuangan, sekarang namanya adalah laporan laba laba rugi. Ya, kita sekarang laporan laba rugi sama caranya kayak tadi.
Oke, kita tinggal copy paste aja. Nggak mau ternyata. Oke, caranya sama kayak tadi. Rumusnya juga sama kayak tadi. Gimana kalau mencari rupiahnya adalah sama dengan tahun sekarang dikurangi dengan tahun sebelumnya. Kalau persentasenya adalah selisih dibagi dengan tahun sekarang. Begitu pula dengan rasionya. Kalau rasionya adalah tahun sekarang dibagi dengan tahun sebelumnya. Oke. Yang ini jangan lupa di persentase. Oke. Silakan dikerjakan. Tinggal ditarik semuanya sampai bawah. Bu, rumusnya sama kayak yang tadi ya, Bu. Betul. Masih. Ya. Bu mau tanya, Bu. Gimana? Kalau kolom 1 sama kolom 2 itu ada di dalam kurung, artinya apa ya, Bu? Oh, kolom 1 ini ya yang apa 34 ini maksudnya atau gimana? Yang Yang dipunya ada punya saya juga ada tuh, Bu. Maksudnya ada di dalam kurung gitu, Bu, Oh totalnya. gini, ya gini. Di dalam kurung ini artinya kalau dalam laporan keuangan itu artinya mengurangi. Jadi contohnya penjualan dikurangi beban pokok hasilnya adalah jumlah laba bruto. Jadi 41 kurangi 34 hasilnya 6. Kurung ini artinya mengurangi. Sifatnya apa kalau kalau kita hitung-hitungan kan kurang itu minus gitu ya di strip minus gitu ya. Tapi kalau di laporan keuangan tandanya dikurung ini artinya dikurangi, mengurangi. Kalau di sini juga ada informasi gini misalnya, jumlah laba atau dalam kurung rugi. Jadi kalau hasilnya di sini adalah positif, hasilnya berarti perusahaan ini laba. Tapi kalau di sini ada dalam kurung, artinya perusahaan ini rugi. Silakan Bapak Ibu juga cek bagaimana perusahaan yang Bapak Ibu download ya, apakah laba atau rugi. Bu, saya punya saya wis kadung saya download yang rugi nggak apa-apa, jangan takut.
Nanti kalau rugi nggak bisa dianalisis, tetap bisa dianalisis. Yang rugi, yang laba semuanya bisa dianalisis. Seperti itu Bu Antik. Ada lagi yang ditanyakan? Bu. Yoi. Nah, ya, jadi jangan takut, Bu. Kok saya penjualannya kecil, bebannya terlalu besar, gak popo ya. Karena namanya kita menganalisa perusahaan orang lain. Coba nanti mungkin Bapak Ibu kalau kerja di perusahaan atau punya usaha sendiri sebagai pemilik perusahaan perlu kita analisa. Kenapa perusahaan kita ini hanya koridornya dari keuangan ya. Tapi nanti yang paham kondisinya di lapangan adalah Bapak Ibu sendiri. Kita hanya berbicara secara teoritis di akuntansi. Bu Oke, Dura, maaf Bu, itu yang Mm-mm. rasio sama aja dengan growth ya Bu? Atau beda lagi Bu? Rasio ini beda. Mm-mm. Beda-beda. Dia hanya kalau rasio itu hanya membandingkan kondisinya sekarang dengan sebelumnya itu seperti apa, gitu aja. Makasih Bu Dura. Oke. Saya kalau jelasinnya terlalu kecepatan bilang ya, saya kebiasaan kalau ngomong cepet soalnya nanti saya direm aja nggak apa-apa. Bu, jangan cepet-cepet gitu. Saya kebiasaan kalau ngomong cepet soalnya. Bu Dura tanya lagi dong. Gimana? Ya. Kalau yang di keterangan itu Bu, itu kan ada yang posisinya tulisannya agak masuk gitu Bu. Terus ada yang sejajar, itu ada artinya nggak sih Bu? Jadi gini, saya ngambil contoh punyanya misalnya ini. Nah, contohnya laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu ada namanya aset, ada namanya liabilitas mana? Liabilitas dan ekuitas. Saya warnain. Sebenarnya kalau nggak salah harusnya Bapak Ibu sudah dapatkan di waktu pengantar akuntansi. Nah, cuman nggak tahu apa masih ingat atau nggak dapat atau seperti apa, nggak apa-apa saya jelaskan. Di dalam laporan posisi keuangan itu ada tadi 3, aset, liabilitas, dan ekuitas. Di mana di dalam aset itu ada macam-macam. Ada aset lancar yang sejajar dengan ini, ada aset ada piutang. Nah, kemudian di aset lancar itu ada kas dan setara kas, ada wesel tagih, investasi dan lain seterusnya. Itu maksudnya bagiannya, Bu. Jadi aset bagiannya ada aset lancar dan teman-temannya. Aset lancar itu ada kas, wesel dan teman-temannya. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Oke. Mohon maaf, Bu, izin bertanya, saya ganti perusahaan 3 kali, Excelnya tetap tidak bisa diedit. Kalau mengerjakan menggunakan spreadsheet, apakah boleh? Loh, memang memang nggak bisa diedit. Excelnya di sini memang nggak bisa diedit, makanya kita copy paste. Bella Novela, Bu Bella Novela, ya memang tidak bisa, Excelnya memang tidak bisa diedit, tapi kita makanya mengcopy paste biar bisa diedit, gitu. Iya, Ya Bu, boleh pakai saya tetap mengerjakan, iya, ya, ya. tetap tidak bisa diedit setelah di copy di Excel yang baru. Oh gitu. Perusahaannya apa? Coba saya bantu ini. Perusahaannya apa? Jadi saya coba sebentar, Bu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Ada Aisa, ada sama Alto, sama Aldo juga. Alto ya, sebentar ya. Saya coba Alto. Bisa, Bu? Caranya cuma di move or copy itu aja kan, Iya. Bu? Terus habis itu di di blok di tak share, tak share, tak share. Oh, ini kan kalau sudah di more over copy kan muncul di sini kan pasti terkunci ya, Bu. Pasti nggak bisa. Ini kita blok di atas ini, kita blok, kita copy, taruh di sheet yang jadikan tugas. Paste. Jadi sininya yang bisa diedit. Seperti itu. Bisa Gimana? diunduh. Dicoba lagi. Tadi saya juga nggak bisa diedit Bu. Akhirnya saya unhide aja Bu. Di unhead malahan. Bisa tapi. Bisa Bu. Oh ya wes ngikutin temennya wes. Gak apa-apa.
Oke, dicoba dulu ya, Bu Bella. Kalau tetap nggak bisa, harusnya bisa sih. Punya saya bisa soalnya. Oke, yang ini laporan laba rugi ditulisi tugas di rename. Terus salah. Rename tugas 2. Ya. Udah bisa, Bu. Terima kasih. Oke. Oke, ini kalau laporan laba rugi. Saya ngasih misalnya ngambil contoh punyanya penjualan ya, akun penjualan. Di sini misalnya penjualan tahun sekarang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Kalau kita melihat ada kemungkinan mungkin efisiensi pemasaran misalnya, atau ada pemanfaatan teknologi digital, bisa jadi akhirnya berdampak ke penjualannya turun. Nah, kita yang nggak sampai ke sananya ya. Kemudian kalau misalnya dilihat dari labanya, ternyata saya misalnya ngambil laba brutonya tahun sekarang pun lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Ada kemungkinan mungkin bisa jadi karena dampak dari tadi penjualannya yang turun ya, atau kenaikan bebannya juga. Oh, tapi kalau bebannya ini lebih kecil kok. Nah, atau bisa ini bebannya kebetulan malah menurun kalau ini. Ya, atau ada mungkin di dalamnya ada investasi jangka panjangnya yang lebih banyak. Nah, ini yang kita tidak tahu di dalamnya. Kita mau menganalisa nanti ke depannya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Nanti biar kita nggak hitungan terus ya. Memang hitungan ya. Ya, mungkin ada yang mau tanyakan dulu. Aduh Bu, pertemuan pertama malam-malam hitung-hitungan ya. Untungnya ngitungnya pakai Excel ya, jadi nggak manual. Kalau manual bikin segitu baru saja 1 jam bikin apa laporan keuangannya ya. Makanya kita biar memudahkan efisiensi ya waktu kita ngerjakannya pakai Excel. Semoga malam-malam gini nggak ngantuk. Soalnya angka semua yang dibahas. Mbak Elisa mana ya? Mbak Elisa, Mbak Elisa ini masih belum join. Iya, Bu, Oh, iya. sudah, Bu. Oh, udah. Ini ada istirahat apa lanjut sih biasanya? Bagaimana, Bu? Biasanya ada istirahat atau lanjut? Kalau itu terserah monggo dari Bu Dura mau ada istirahat atau mau lanjut. Oke, kita break 5 menit ya. Mungkin teman-teman ada yang mau ke belakang, mau ke toilet atau mau minum, silakan gitu ya. Baik, Bu. Kita kembali jam 20:09 atau lebih 10 ya. Oke. Gitu. Terima kasih, Bu. Bu Dura, sepertinya sudah lebih dari 10. Oke. Kita lanjutkan. Terima kasih Mbak Elisa. Sama-sama, Bu. Oke, kita lanjut di tugas ketiga. Waduh, kok banyak banget tugas ketiga, nggak apa-apa. Saya share tugas ketiga. Kalau tadi berbicara mengenai komparatif ya, sekarang kalau kita berbicara dengan analisis tren. Tren itu yang membedakan dengan komparatif. Kalau tadi di pembaginya adalah tahun sekarang, kalau tren itu pembaginya adalah tahun sebelumnya. Nah, dari yang Bapak Ibu tadi bikin ada di sheet 1, 2, sheet 1, tugas 1 dan tugas 2. Tugas 1-nya di copy lagi aja, jadi tugas 3. Ya, formatnya sama persis. Ya, tugas 1 di copy lagi menjadi tugas 3. Formatnya sama persis. Tapi ada yang membedakan. Nah, saya ulang dulu. Tugas 1 di copy paste menjadi tugas 3 sama persis ya. Tapi ini namanya analisis tren. Kalau yang tadi komparatif.
Ya, yang ini namanya analisis tren. Oke, kalau yang tadi ini komparatif. Analisis komparatif. Analisis komparatif. Yang ini juga sama. Tapi ini untuk laba rugi. Analisis komparatif. Komparatif. Oke. Yang tugas ketiga namanya adalah analisis tren. Tugas 1 silakan di copy paste menjadi tugas 3. Yang membedakan rumusnya adalah kalau rupiahnya masih sama dengan tahun sekarang dikurangkan tahun sebelumnya. Ini sama. Rasionya juga sama. Tahun sekarang dibagi dengan tahun sebelumnya. Yang membedakan adalah prosentasenya. Dari selisih dibagi dengan tahun sebelumnya. Kalau tadi prosentasenya adalah selisih dibagi tahun sekarang, tapi kalau tren selisih dibagi tahun sebelumnya. Oke, silakan ditarik ke bawah atau cukup ganti yang persentase saja. Juga boleh. Hmm. Karena rasio sama rupiahnya hasilnya sama. Yang membedakan hanya di prosentasenya saja. Hmm. Kalau di tren 105, kalau di ini 51, komparatifnya 51. Oke. Delapan satu ini 427. Oke.
Oke, jadi kalau misalnya apa ditanya, berarti kalau kayak gitu perusahaan lebih pakai lebih enak atau lebih mudah atau lebih pencapaiannya lebih bagus mana? Pakai tren atau komparatif? Nah, komparatif sama tren ini memang metode yang berbeda ya, karena pembaginya pun juga berbeda dengan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Kalau melihat di analisa saya ya, di sini di mana dengan analisis tren ini diperoleh nilainya lebih besar dibandingkan dengan analisa komparatif. Artinya bahwa kalau analisa komparatif ini kita melihatnya dari tahun-tahun sebelumnya, itu akan lebih menonjol lagi kalau kita melihat 3 tahun, 4 tahun ke belakang. Itu akan kelihatan lagi kalau komparatif. Tapi karena kita hanya membandingkan 2 tahun, jadi mungkin pembandingnya tidak begitu terlihat karena tidak terlihat ya, karena cuma tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Mungkin kalau ditambahkan 2021, 2020 mungkin akan terlihat kenaikannya seperti apa. Nah, sedangkan di tren, kenapa nilainya lebih besar? Ya, tren ini menunjukkan tren ini bukan menunjukkan angkanya lebih besar atau tidak. Ini hanya lebih menunjukkan kepada apakah dengan analisa tren ini menunjukkan kondisinya mengalami kenaikan atau penurunan. Lebih pada analisanya lebih seperti itu. Kalau kita membandingkan dengan tahun sebelumnya adalah 105, kita cek lagi nanti di 2021 kondisinya seperti apa. Atau mungkin 100K atau mungkin bisa lebih dari 105. Nah, peningkatan inilah yang akan menunjukkan tingkat konsistensi itu akan lebih terlihat dengan menggunakan analisis tren. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya mau mentargetkan karyawannya, marketingnya harus eh, per bulan atau per tahun 50%. Nah, itu harus melihat dari proyeksi tahun sebelumnya kondisinya seperti apa. Kadang-kadang kalau namanya target memang setiap tahun naik terus ya. Nggak mungkin target itu turun terus ya. Target itu naik terus. Nah, ini kita kenaikannya lihat dulu. Jangan sampai tahun ini 100, tahun depan langsung 200. Kita lihat dulu kenaikannya seberapa. Tahun sebelumnya kalau kenaikan cuma nyampe 5%, ya jangan jangan sampai kurang dari 5% ya, paling-paling minimal setara yaitu 5% atau lebih. Ya, kita melihat proyeksinya dari proyeksi analisis tren atau komparatif ini. Oke, kalau ini adalah laporan posisi keuangan. Buat lagi yang keempat. Dari tugas nomor 2 kita pindahkan ya menjadi tugas keempat. Sekarang yang laba rugi. Tinggal pembaginya aja yang kita ganti dengan tahun sekarang. Ini tinggal kita ganti aja ini saja. Oke, tinggal kita tarik lagi. Bu, boleh ulang tugas 2 jadi tugas 4 ya, Bu? Betul. Yang di pembaginya adalah tahun sebelumnya. Oke. Yang diubah hanya persentasenya lagi aja ya, Bu? Betul, betul. Masih, Bu. Hmm.
Bu, tanya Bu, Nggih, gimana? kalau hasilnya di presentasenya itu lebih dari 100% itu mungkin nggak sih Bu? Memang bisa jadi. Oh bisa jadi ya memang ya. Ada perusahaan yang malah 1000%. Oh gitu. Oh ya ya. Ya Hmm. tak kirain Kadang, salah. ya, kadang mungkin nggak masuk akal ya. Tapi kan ini Iya. kenyataan. Laporan keuangannya seperti ini. Mau gimana lagi? Oh ya ya ya. Ya Bu, makasih. Iya. Oke. Bu, punya saya malah 6.000%, Bu. Ini Nah, saya lagi iya, memang. bingung. Iya, memang kayak gitu. Kita nggak bisa ngotak-ngatik ini kan karena laporan keuangannya perusahaan ya. Apalagi mungkin perusahaan-perusahaan yang besar-besar ya. Pasti nilai tingkat presentasinya juga pasti besar-besar. Coba misalnya tadi nyari perusahaan yang nggak begitu dikenal. Itu akan lebih menarik lagi kita teliti. Ya, apalagi kalau kita misalnya sering bermain saham. Kita kan tahunya saham ini adalah pada perusahaan-perusahaan yang terkenal. Padahal sebenarnya ada perusahaan yang mungkin kita tidak kenal, ternyata mungkin sahamnya malah bagus. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin belum banyak tanya mungkin karena ini ya, karena masih hitung-hitungan, belum kita analisa deskripsi interpretasinya. Kita masih hitung-hitungan. Bu Dura, Monggo. Bu, yang tugas 4 nih judulnya apa Bu? Atau dibikin tugas 4 aja? Tugas Terima 4 kasih Bu. saja boleh, tugas 4 saja boleh. Ditulis analisis tren laba rugi boleh. Baik Bu, Kan terima kasih. kita kan sudah menganalisa 4, ada komparatif sama tren. Komparatif ada 2, laporan posisi keuangan dan laba rugi. Begitu pula dengan tren. Tren juga sama. Oke, mungkin sambil ada yang mau mengerjakan, saya berbicara mengenai kontrak kuliah. Harusnya tadi awal kontrak kuliah saya kelupaan. Jadi kontrak kuliah di analisa laporan keuangan ini, kalau buku ya bukunya teman-teman monggo mau pakai bukunya siapa? Bu, saya senang pakai Ghazali, boleh. Bu, saya senang pakai pakai bukunya Uma Sekaran, boleh ya, nggak ada ketentuan ya kalau saya. Pada intinya adalah karena yang dibahas semuanya sama. Kalau berbicara analisa laporan keuangan, pasti yang dibahas nggak lain nggak bukan fokusnya ada pada laporan keuangan. eh karena di kelas DM ini terbantukan oleh admin ya, oleh Mbak Elisa, saya nggak begitu banyak ini. Jadi biasanya saya kalau di kelas saya itu karena nggak ada admin, biasanya saya masuk nggak masuk harus confirm. Saya biasanya kayak gitu. Karena kenapa? Karena ada penilaiannya. Jadi kalau misalnya nggak hadir itu dinilai 100, kalau sakit 75, izin 50, alfa 0. Jadi walaupun Bapak Ibu misalnya, Bu saya lembur nggak bisa hadir, berarti atas statusnya izin. Izin itu ada nilainya 50. Jadi karena walaupun kalau alfa nggak info sama sekali, ya itu nilainya 0. Jadi kehadiran itu ada poinnya sendiri. Jadi kalau hadir dinilai 100, kalau sakit 75, izin 50 ya. Atau misalnya Bu, oh saya sebenarnya nggak izin tapi saya bohong sakit loh supaya dapat nilainya 75. Yo enggak ya. Kalau bisa ya jangan izin sing sakit ya nanti sakit beneran. Ya, jadi ada poinnya. Kemudian apa kebetulan kalau nggak masuk kan ada confirm di WA atau confirm ke Mbak Elisa juga boleh. Nanti jadi saya akan merekap nilainya. Kalau nggak masuk karena apa pasti ada poinnya. Pasti nanti nilainya akan berbeda. Yang nggak masuk satu kali dengan yang satu kali pasti akan berbeda. Bedanya karena apa? Mungkin yang satu kali sakit, yang satu kali mungkin izin. Nah pasti akan beda. Kemudian eh tugas ya memang saya ini bukan tugas ya sebenarnya kalau sudah in kelas ini jatuhnya latihan ya. Saya upayakan setiap hari ada latihan tapi bukan menjadi tugas PR ya. Saya upayakan tidak ada tugas PR. Kenapa? Karena teman-teman di sini kan juga nyambi kerja ya. Jadi saya upayakan kalau bisa itu materi dan latihan selesai hari ini.
Nanti kita review pertemuan berikutnya. Mungkin ada yang bingung waktu kemarin mungkin terlambat, ya ada ketinggalan kita review minggu depan. Ya, supaya materi hari ini, latihan hari ini selesai. Ya, kalaupun menjadi tugas itu mungkin karena kekurangan waktu. Ya, kurang waktu akhirnya kita sampai malam akhirnya nggak selesai-selesai mau nggak mau di dilanjutkan minggu berikutnya. Tapi saya upayakan kalau bisa kita 1 minggu ini setiap tatap muka itu teorinya selesai, eh, latihan soalnya juga selesai supaya nggak numpuk-numpuk ya. Jadi nanti setiap minggu Bapak Ibu mengerjakannya di Excel itu ya. Tugas satu, tugas berikutnya sampai tugas selanjutnya. Nanti jadi waktu UAS enak. Saya ada tugas terakhir sudah hanya melihat dari kompilasi Bapak Ibu semuanya dari tugas pertama. Ya kan saya lihat tugasnya seperti apa Bapak Ibu. Itu kan lebih enak. Kenapa? Karena kalau analisa ini, kalau berbicara analisa ini beda dengan mata kuliah yang lain. Ketika saya ngajar pengantar akuntansi dulu, saya mau nggak mau kasih soal ini harus selesai. Karena analisanya itu tugasnya bisa dibuat minggu depan nggak apa-apa. Tapi kalau analisa ini harus selesai sekarang. Karena takutnya lupa analisanya gimana. Jadi saya mengupayakan hari ini teori, hari ini latihan soalnya juga selesai kayak gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang nggak masuk hari ini, kejarin, tanya sama temennya, tugasnya minggu lalu apa? Ya biar nggak numpuk-numpuk, kejarin tugas berikutnya dikerjakan. Jadi minggu depannya bisa ngikutin lagi, gitu. Oke, kemudian kalau di perkuliahan ini kan 7 kali tatap muka tapi 14 kali pertemuan ya. Jadi saya biasanya nggak ada UTS ya, tapi saya bisa mengambil dari nilai dari tugasnya teman-teman itu tadi, saya ada yang saya akui sebagai UTS. Ya, saya rasa kalau teman-teman ngikutin saya terus pasti dikerjakan semuanya, pasti nilainya ada. Jadi nanti nggak usah perlu saya kasih soal untuk UTS, tapi saya ambil dari salah satu tugasnya teman-teman saya akui sebagai nilai UTS. Kayak gitu. Kemudian eh UAS, UAS juga biasanya nanti saya kasih soal, silakan nanti Bapak Ibu ngerjakan. Kalau enggak nanti saya melihat dari kompilasi tugasnya Bapak Ibu kalau sudah memenuhi, berarti itu bisa diakui sebagai UAS. Nanti gitu aja. Ya, karena analisanya aja sudah mendalam, nanti saya rasa itu sudah Bapak Ibu sudah menguasai dari analisa laporan keuangannya. Kemudian apalagi kalau kontrak buku tadi sudah prosentase ya, prosentase kalau saya biasanya kehadiran itu 10% ya, tapi bukan berarti oh saya nggak hadir masih ada nilai, enggak, tetap semuanya nanti ada nilainya. Ya, kemudian UAS tugas itu paling besar. Sorry, kehadiran itu 30%, UAS sama tugas itu 40%, 40%. Jadi menilainya cuma dari 3 hal itu kalau kelas karyawan. Ya. Oke, kemudian apalagi ya? Kontrak materi, kalau materi saya sudah berikan semua ke Mbak Elisa. Nanti mungkin Mbak Elisa akan upload setiap minggu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang Bu, ada yang kemarin terlewat, takutnya belum saya memang berikan ke Mbak Elisa, boleh reminder saya. Bu, saya minta materinya yang ini gitu. Takutnya saya juga ada yang kelewat gitu. Oke, silakan teman-teman ada yang mau ditanyakan, kita masih ada waktu. Ada yang Bu, mau? Nggih. Mm-mm. saya mau tanya yang perihal izin tadi ya, Bu. Kan Mm-mm. tadi Ibu sampaikan kalau misalnya tidak bisa mengikuti mata kuliah, kita harus konfirmasi sebelumnya. Nah, terus kalau case-nya, semisal ini kan kita mulai kuliah jam 6:30, tiba-tiba jam 5:30 atau jam 6 itu jaringan hilang, Bu. Mm. Mm-mm. Terus bagaimana kita untuk konfirmasinya? Mm-mm. Semisal besoknya baru ada jaringan. Gini, saya itu biasanya gini, malah saya itu nggak terlalu saklek hari ini nggak masuk, hari ini lagi langsung izin enggak.
Kadang itu saya malah nyontoin kalau ya karena ini Bapak Ibu sudah bekerja ya. Saya itu kalau dulu malah nyontoin kalau anak-anak kelas reguler apalagi yang lulusan dari SMA itu eh, masih remaja bisa dibilang dewasa lah ya, tapi belum waktunya ya. Itu saya malah malah nyontoin gini. Kalau misalnya teman-teman ada yang nggak masuk karena kebetulan sakit hati, butuh introspeksi diri sampai 5 hari seminggu misalnya kayak gitu. Nggak ada waktu, handphonenya dimatikan, ya hari ini nggak bisa confirm ke saya, nggak apa-apa. Saya kasih waktu 1 minggu kemudian pasti akan ketemu saya. Konfirmasi ke saya, Bu, minggu kemarin saya nggak masuk karena ABCDE. Minimal saya bisa mengubah absen Bapak Ibu kalau ada konfirmasi. Seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Oke, saya nggak saklek-saklek banget itu apa tanya Mbak Elisa. Mbak Elisa ini mahasiswa saya. Gimana kalau saya di kelas nggak tahu saklek ya Mbak Elisa ya. Yang penting apa yang saya sampaikan teman-teman menguasai. Apalagi saya ngajar manajemen ini kadang-kadang nih mungkin bukan basicnya ya, bukan basicnya orang keuangan atau accounting ya. Jadi kadang eh, saya monggo yang penting teman-teman bisa ngikutin. Alhamdulillah kalau bisa ngikutin kayak gitu. Kalau kecepatan ya saya minta maaf, tolong saya ditegur itu aja sih. Mm-mm. Bu Dura, Oke, mohon izin nggih, bertanya. monggo. Nggih, Bu, jadi kan ini saya bekerja, jadi seminggu siang, seminggu malam. nggih, monggo. Mm-mm. Lah untuk sewaktu saya masuk malam itu latihannya bagaimana ya? Untuk kayak prakteknya gitu. Nggih, kan nanti Terima ada kasih. rekaman kan? Ya Mbak Elisa nanti rekamannya diberikan per minggu atau gimana ini? Saya baru pertama kali ngajar kelas DM soal. Iya, Pak, untuk nanti rekamannya akan diusahakan sebelum 1 minggu itu sudah terupload. Jadi bisa mengikuti perkuliahannya melalui rekaman tersebut, Pak. Kalau untuk prakteknya bagaimana ya? Kan katanya Bu Dura tadi, prakteknya nanti bakal dinilai atau gimana tadi? Ya, nggak apa-apa. Kan namanya kerja, Pak. Ya, saya juga nggak bisa mengontrol Bapak nanti ngerjakannya kapan kayak gitu ya. Jadi monggo kalau nggak bisa kebetulan pasif malam nggak bisa join nggak apa-apa. Ngerjakannya baru hari berikutnya nggak apa-apa. Yang penting minggu depan tugasnya terselesaikan supaya nggak numpuk-numpuk. Intinya gitu aja sih kalau saya. Ya, kalau terlalu numpuk ngejarnya nanti kaboten. Ya, gitu aja sih, Pak. Swantai, Pak. Kalau saya swantai temenan, Pak. Iya. Oke, baik Bu, terima kasih. Hmm. Sejauh ini Bapak Ibu bisa ngikutin ya, walaupun online ya. Bisa, Bu. Sangat bisa Kalau Bu. Bisa, bisa, Bu, Bu. bisa, Bu. Oke. Oke, boleh di save ya, Bapak Ibu hasil kertas kerjanya tadi boleh di save. Nanti kita lanjutkan di minggu depan ya. Mbak Lisa absen atau saya yang absen? Saya soalnya langsung input di Simaka juga biasanya. Saya absen juga, Bu. Nanti bisa dicocokkan lagi di simakannya, Ibu. Oh, Mbak Elisa absennya pakai apa? Pakai Google Form atau apa biasanya? Absen dari Simaka juga, Bu. Dari apa? Dari tim DJ-nya juga sendiri juga ada, Bu. Oh, ya wis, berarti saya tetap harus ngabsen kan ya? Iya, Bu. Oke, kalau gitu gantian saya yang absen. Nah, ini rata-rata teman-teman ini semester berapa ya sekarang? 4 ya? Ya, 6. 4, Bu. 4, Bu. Tempat, Bu. Oke. Oke. Bapak atau Ibu ya? Anom Kuswara ini, Bapak ya? Bapak, Bu. Hadir. Oh ya, hadir kan? Hadir ya? Dia tadi Hmm. datang, Bu. Hmm. Orangnya tadi sama kayak Elisa. Paling sinyalnya ya paling ya. Oke. Ibu Antik Susanti Hadir, Bu. ya eh, bekerja di mana Ibu? Sambil saya tanya-tanya biar saya kenal siapa tahu. Di Mentari Group, Bu, Jakarta. Oh, ini ya mentari ini ya yang banyak mahasiswa juga join di S2 ya? Iya, betul, Bu. Oke, Bu Antik. Kemudian Aula Nikmatul Mukaromah hadir. Hadir.
Oke. Bekerja di mana Mbak? Aula ya. Lah, Bu. Mm-mm. Kerja di ini, toko aksesoris yang geraknya di distributor ini, mahkota gitu, Di mana? Di Malang, Jakarta? Mojokerto. Oh, Mojokerto. Oke, waduh. Oke, Bella Novela. Hadir, Bu. Kayaknya ininya kayaknya. Oke, wis. Gak apa-apa. Dani, Bapak atau Ibu? Bapak, Buduran, Bapak Bapak. Ya. Jadi mana, Pak? sama Pak Anggi. Oh, sama Bu Ati. Oke. Di Debbie Avianti Fitriaris. Hadir Debbie Avianti Fitriaris. Nggak ada. Oke. Dinda Shiva Amelia. Nggak ada juga. Oke. Eh, Farah Anissa. Nggak ada. Hadir, Fitrianti. Bu. Oh, Farah Farah. Anissa hadir, Bu. Iya. Oke. Fitriani. Hadir, Bu. Gangsar Dwi Pangestu. Nggak ada. Hafifa Hadir, Nadi. Bu, maaf. Oh, oke. Sambil ini ya kerja ta? Pak Gangsar apa Mas Gangsar ini? Hafifa Nadirotul Lufita. Hadir, Bu. Iqbar Septiawan. Hadir, Bu. Kalistus Raka Paksi Atwi Masetiaji. Ada. Karisma Anang Ramadan. Kiki Suwandi. Hadir, Bu. Mahfud. Maja Pulauan Benamin. Muhammad Raihan Fadil. Hadir, Bu. Muhammad Yohan Saputra Arifin. Muhammad Angga Maulana. Nabila Amani Nur Azahra. Nur Barliani Santorini. Reza Setiawan. Rizky Esi Yulita. Hadir, Bu. Oke, Rizkuna Alfi Fahma. Izin Bu, tadi sudah WA ke saya. Oke. Siti Ernawati. Hadir, Bu. Siti Fatimatus Zahro. Hadir, Bu. Sulfiani. Hadir, Bu. Dewi Prastiana Dewi. Hadir, Bu. Via Putri Intan Devi Wulandari. Widya Priska Andayani. Wiji Putri Lestari. Hadir, Bu. Ada yang belum saya absen? Sudah semua. Oke. Oh ya Tere ya. Bentar Mbak Tere. Oke. Saya di kelas yang berbeda soalnya. Presensi. Ya, oke, saya absen. Sudah Mbak Teresia. Oke.
Sekali lagi, sebelum saya closing, ada yang ditanyakan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada mungkin saya kembalikan ke Mbak Elisa. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Dura atas materinya pada malam hari ini. Dan juga terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di pertemuan hari ini di mata kuliah analisa laporan keuangan. Semoga tetap semangat sampai 7 pertemuan ke depan. Dan juga semoga sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih Kak. Kak Eli, selamat malam Bu Terima kasih Bu Dura. Dura. Terima kasih Selamat untuk malam hari ini. semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu Dura, Kak Eli. wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.